Yo, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Jadi Otaku Room kali ini Kaze bakalan bahas lagi tentang Higa Hero. Higa Hero tuh singkatannya apa ya? Aduh, minggu lalu bahas lupa aja ya. Panjang. Apa namanya ya? Hige, kumis ya, kucukur jenggot, terus siswi SMA kupungut ya. Josi Koseo apa gitu kan, lupa dong pada kemarin, apakah ini faktor umur gitu. Ya udah, lupakan saja itu ya. Jadi intinya Sobat Kaze ya, baru kemarin Kaze bahas ini anime. Ternyata Kaze lihat di Facebook ada satu fanpage anime, itu namanya Anime Senpai. Mungkin kalian nanti bisa cek langsung di Facebooknya ya. Itu beri pengumuman mereka, Anime Senpai ini menuliskan bahwa Hige Hero tidak akan dapat season kedua. Kenapa? Nah, sih sebenarnya antara kaget menyayangkan gitu ya, menyayangkan anime ini tidak dapat season 2, tapi di sisi lain KJ juga setuju gitu loh kalau misalnya anime ini nggak dapat season 2. Kira-kira kalian mau yang mana duluan? KJ ceritakan ya, kasih waktu 5 detik. Oke, kita akan mulai dulu dari yang terburuknya saja ya. Siap. Jadi yang KJ bilang, kenapa KJ setuju kalau anime Hige Hero ini tidak dilanjutkan season 2, itu adalah dari banyaknya adegan atau cerita di dalam Hige Hero ini yang dipotong dan tidak ditampilkan ke halayak umumnya ya, seperti pertemuannya dengan si Kanda Senpai. Tapi di satu sisi KZ berpikir mungkin ini bakalan ditaruh di season 2 nanti, mungkin ya. Cuman gimana caranya adegan yang segitu banyak, ada beberapa chapter gitu antara Yoshida melawan Kanda di kasur gitu ya. Ini harus dipasang di animenya gitu. Apakah pengisi suaranya akan jadi pengisi suara hentai gitu nantinya atau gimana gitu ya? Itu jadi kepikiran. Meskipun KJ ini nggak KJ banget gitu ngebahas kayak gini, tapi itu jadi kepikiran. Mungkin itu alasannya kenapa Hige Hero nggak dapat season kedua ya. Kemudian alasan lainnya adalah di Jepang itu banyak sekali kasus om-om yang tiba-tiba bawa anak-anak SMA untuk tinggal bersama. Ya meskipun kalian tahu ya, Jepang itu adalah negara yang wah gitu menurut kalian, dengan banyak hal-hal yang luar biasa ada di sana gitu ya. Tapi setelah mendapatkan berita di mana anime ini justru malah menggiring orang-orang untuk melakukan hal tersebut, mungkin karena pandemik juga atau apa, mereka stres, mereka yang tidak punya pasangan hidup akhirnya mencari anak-anak SMA selayaknya anime Hige Hero ini. Makanya kenapa anime ini lebih baik tidak ditayangkan lagi supaya meredam kasus tersebut gitu. Mungkin ya ini dua faktor besar yang tidak akan jadi munculnya Hige Hero untuk season kedua. Itu aja. Tapi di sisi lain kalian udah bilang, kenapa anime ini harus dilanjut ya? Tenang, jadi kalian sobat Kaze jangan berpikir, si Bang Kaze mau pro-nya ke yang enggak ininya, padahal kan ini animenya bagus-bagus. Itu bagus apa dulu? Ada juga orang yang berpikir ya sobat Kaze, anime ini bagus di bagian fanservice-nya Bang. Jadi kayak waktu kemarin apa ya Kaze nyebutnya, dia menyenangkan diri sendiri, bahasanya menyenangkan diri sendiri. Itu ada siapa namanya, si Sayu ini menyenangkan diri sendiri di kamar hotel sendirian, dan itu jadi malah penonton itu fokusnya ke sana dan akhirnya ceritanya hilang gitu. Dan itu bagus untuk
orang-orang yang mungkin mikirnya 崩壊破壊の別名なり永劫の鉄槌は我が元に下れエクスプロージョン hentai lah ya, mikirnya tuh benar-benar mesum gitu di kepalanya dia. Mungkin bagus buat dia, tapi buat orang yang nyari cerita ini nggak bagus gitu loh. Itulah yang bertentangannya. Jadi Kaze nggak akan berpihak kemana-mana. So itu kembali lagi ke Sobat Kaze, mungkin nonton ini tuh dipikirin bener-bener ya, karena memang Kaze menganut yang namanya anime itu bukan tontonan untuk anak-anak, atau anime itu bukan sekedar gambar kartun doang ya, tapi gambar kartun juga itu berdasarkan imajinasi atau sesuatu yang pernah dilihat secara real dan dia menggambarkan ke situ berdasarkan pengalaman mungkin, ataupun dia melihat dapat ilham apa gitu kan, dia masukin ke sana. Dan itulah kenapa Kaze bikin Otaku Room itu bukan sebagai tempat yang muncul wah ini anime pasti lu wibu gitu lah, itu bukan. So kita akan lanjutin aja apa sih bagusnya Higehiro gitu ya, supaya yang negatif tadi sedikit netral. Jadi Sobat Kaze, kalau yang bagusnya di Indonesia sendiri itu kemarin Kaze lihat, jadi Kementerian Kesehatan Indonesia ya itu ngegaet si Ogawara Sayu ya untuk jadi mungkin duta COVID-19 Indonesia gitu. Karena menurut yang Kaze baca sih ya, menurut yang Kaze baca, mungkin si Sayu ini punya potensi besar untuk ngajak orang gitu. Entah dari segi karakter wajahnya yang emang lucu gitu, atau mungkin sifatnya si Sayu ini yang mungkin kalau dilihat orang, oh ini langsung nih karakter ini gitu loh. Makanya sampai dibikin himbauan untuk duta COVID kayak gitulah ya. Ini Kaze bilangnya duta COVID, kalian bisa lihat beritanya itu di Kotak Game, nanti Kaze taruh di bawah kolom deskripsi linknya, kalian bisa baca sendiri. Dan menurut Kaze sih anime ini patut dikasih season 2 tuh. Hal yang positif seperti ini aja bisa ke naikin gitu ke anime ini. Salah satunya itu. Terus, kenapa ini harus dapat season 2? Menurut Kaze ceritanya itu masih nanggung. Kaze juga pengen tahu dong gimana kelanjutannya si Yoshida sama si Sayu ini ke depannya. Apakah Yoshida nantinya bareng sama si Goto, atau justru malah bareng si Mishima itu kan yang kohainya dia yang di kantor itu, atau mungkin sama yang lain gitu, mungkin yang mantannya. Aduh, Kaze spoiler gak ya? Sebut saja namanya Kanda Senpai, itu ada di manganya. Apakah dia akan ketemu gitu season 2-nya ini atau gimana? Ya kan, soalnya kita udah mungkin banyak yang tahu karena di YouTube itu udah banyak sekali spoiler-spoiler teori-teori anime yang menceritakan, oh ada yang ini nih potongannya, ini nih ada yang potongannya gini, ini nggak masuk ke anime nih, ada apa nih. Ya iyalah, itu adegannya aja bagus gitu, pergulatan di atas kasur gitu loh ya. Jadi gimana harus dipotongnya? Dan mungkin Kaze sih entah kenapa berpikir, karena kemarin adegan itu banyak yang di-cut dari Higehiro ke episode 1 sampai ke 13 tuh banyak adegan yang dirombak, jauh dari light novel, jauh dari manga. Kaze rasa anime ini tuh bisa dapat poin bagus di season 2-nya dengan cara yang sama di season 1. Ya, jadi mungkin diketemuin sama si Kanda Senpai, diceritain dulunya waktu SMP kayak gimana gitu, dan itu bikin Kaze, oh iya ya ternyata jalur ceritanya seperti ini. Jadi Kaze menunggu season 2 tuh pengen tahu dulu tuh si Yoshida tuh ke si Kanda Senpai itu seperti apa versi animenya. Karena kalau lihat versi manganya udah pasti itu dia pernah melakukan apa dengan si Kanda di mana, dan karena masalah sekolah mereka jadi putus hubungan. Tapi versi animenya itu bisa beda loh. Soalnya di anime sama manga, Higehiro ini berbeda di bagian si Sayu. Soalnya waktu itu sebelum episode 13 keluar, manganya itu adegan si Kanda Senpai sama Yoshida itu udah ketemu duluan. Tapi di sini di-cut langsung ke bagian Sayunya pulang ke rumah, tapi di manganya belum sampai ke sana. Intinya begitu. Jadi pendapat kalian kira-kira
bagaimana? Apakah Higehiro ini harus dilanjutkan atau udah kalian puas dengan Higehiro yang kemarin? Oke, kalau menurut Kaze ya, Kaze memang harus menunggu anime Higehiro ini untuk dilanjutin. Soalnya Kaze itu tetap gila men, sobat Kaze semuanya ya, yang kalian harus tahu, Kaze itu gagal move on di bagian pas si Yoshida itu pulang ke Hokkaido ya. Pulang dari Hokkaido ke rumahnya di Tokyo itu sendirian. Ketika dia buka pintu gitu kan, biasanya di dalam tuh ada yang jawab Nasai, si Sayunya gitu, nggak ada siapa-siapa. Itu adegannya menurut Kaze tuh nggak tahu ya kenapa Kaze jadi merasa itu tuh kayak Kaze sendiri gitu untuk setahun terakhir, atau mungkin Kaze sudah mulai merasakan yang namanya jadi om-om kesepian. Damn man, oh my god dan gitu. Terus ini tuh ya, si Yoshida ini tuh bener-bener kelihatan dia tuh kayak laki banget men di sini. Jadi kayak laki-laki banget, dimana dia nggak mau nangis depan orang. Serius nggak mau nangis depan orang, yang dia tangis itu justru orang yang dia percayain ya. Secara nggak langsung si Sayu ini, karena selama Kaze baca manganya itu Kaze nggak pernah lihat si Yoshida ini nangis di mantan pacarnya. Terus nangis di sahabatnya nggak pernah ya, tapi kalau mengeluh di sebelah sahabatnya pernah ya. Itu pas waktu dia ditolak sama si Goto pertama kali, kan dia mabuk tuh sama temennya, dia cerita-cerita itu masih oke lah. Tapi kalau nangis sejauh ini, Yoshida itu cuma nangis di sebelahnya Sayu doang. Terus begitu terakhir ketika orang pada nggak ada gitu, udah pada pulang, Sayu udah pulang segala macam, kan ada waktu tuh jarak 2 tahun sampai si Sayunya lulus kan dari SMA-nya ya. Si Yoshidanya ini sambil masak tuh nangis itu loh. Wah gila men, kata KJT yang kayak gini nih nggak tahu kenapa ya, Kaze kayak diserempet gitu chat, anjir ini kayak lu gitu loh, aduh ya. Dan makanya Kaze penasaran, ini anime harus ada season 2 nya. Kaze harus tahu dia nanti ini bakalan jodohnya tuh sama siapa sih sebenarnya. Meskipun kita mungkin udah tahu nanti pasti bakal sama si Sayu, bakal gini, belum tentu sih kata Kaze ya. Bisa jadi dia bareng lagi sama si kandanya dan berakhir malah jadi dark side gitu, dimana si Sayu yang nanti malah bunuh diri atau gimana gitu kan, karena ini animenya lumayan gitu loh, ending nggak ketebak. Atau mungkin jadi sama Goto dan bikin si Sayunya jadi frustasi juga, bisa, masih tetap sama. Atau mungkin jadi sama Sayu dan si kandanya yang frustasi gitu kan. Itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Kaze pengen sekali dibahas tentang anime ini. Jadi pro kontranya itu Kaze kembalikan ke sobat Kaze sekalian yang nonton atau yang ngikutin Higehiro. Kaze menunggu, menurut kalian bagus nggak anime ini dapat season 2, atau memang mengikuti berita aja dimana Higehiro nggak akan dapat season 2 ya kan? Kalau gitu ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Jadi buat sobat Kaze yang mau menaruh pendapat ya, silahkan taruh pendapat kalian di bawah kolom komentar. Kemudian buat kalian yang ingin kumpul-kumpul bareng dengan Kaze atau dengan teman-teman Kaze yang sering bahas anime atau cari topik tentang anime-anime terbaru di Indonesia, kalian bisa join di Discordnya Kaze ya, linknya ada di bawah kolom deskripsi, dimana nanti di sini tuh setiap ada konten baru, misalnya kayak dari Muse Indonesia, karena kan Muse Indonesia ini salah satu platform yang legal menayangkan apa sih namanya ya, anime bersubtitle Indonesia. Jadi kita saling menghargai konten kreator lah ya. Nah, ketika nanti si Muse Indonesia ini update yang baru,
kita bisa saling sharing. Oh iya ya, anime ini begini loh, tadi yang habis di sharing sama Mius tuh begini. Terus kita cerita-cerita tentang animenya, pendapat kalian seperti apa. Nah, itu semua ada di Discord Kaze. Kalian bisa join di sana dan Kaze tungguin. Kaze tiap hari online di sana karena menurut Kaze Discord ini lebih menarik ya ketimbang WhatsApp atau media sosial lainnya. So, mungkin gitu aja Higehiro season 2 jadi atau tidak. Pembahasannya sampai segini dulu. Kaze mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin gambar-gambar dan kayaknya sekarang yang senang itu editornya ya. Oke, kita aja dulu. Akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun minasan dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya sobat Kaze. Terima kasih sudah mampir ke sini.